Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 48 Pengabdian Masyarakat ingin melakukan sosialisasi penggunaan TikTok untuk meningkatkan pemasukan serta penjualan UMKM Kantin Cindy. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syukri Azam dari Prodi S1 Akuntansi. Nama saya Arka Azri Fatin dari Prodi S1 Manajemen. Nama saya Risa Sifahatun dari Prodi S1 Akuntansi. Halo, saya Zafa Janatin dari Prodi S1 Akuntansi. Nama saya Kamila Bunga Tasli dari D3 Akuntansi. Halo, nama saya Adam Hari Ramadan dari S1 Ekonomi Pembangunan. Halo, nama saya Sheila Javani dari Prodi D3 Akuntansi. Halo semuanya, aku Aulia Putri Azara dari Prodi S1 Akuntansi. Nama saya Syamra Firashid Asyari dari Prodi S1 Akuntansi. Sekarang kita langsung ke Kantin Cindy. Halo semuanya, jadi kita udah di Kantin Cindy yang itu, tapi karena kebetulan kantinnya rame, jadi kita bawa ibunya ke sini. Oke. Sebelumnya ibu boleh perkenalkan namanya siapa? Namanya Ibu Apri, biasa dipanggil Bucin. Oke, namanya Ibu Apri teman-teman. Oke. Jadi sebelumnya aku mau tanya nih Bu, ibu tuh pakai TikTok nggak sih buat keperluan kantin? Tidak. Tidak. Oke. Terus aku mau nanya lagi, tapi ibu tahu nggak kalau TikTok tuh bisa loh buat promosi kantin ibu? Tahu sih, Ibu tahu. tahu. Oke, tapi ibu belum pernah nih atau belum tahu caranya gimana buat TikTok promosi konten ibu. Iya, betul, belum tahu. Oke, teman-teman sekarang Ya. Jadi teman-teman, di sini kita mau menjelaskan kepada ibunya kalau misalnya TikTok itu sangat berpotensi besar untuk membesarkan promosi. Nah, jadi Ibu, TikTok itu bisa digunakan sebagai media promosi karena kan banyak mahasiswa UPN dan masyarakat umum memakai TikTok sebagai media untuk mencari informasi, contohnya seperti rekomendasi tempat makan atau rekomendasi makanan. Nah, TikTok ini bisa menjadi peluang yang besar untuk ibu melebarkan promosi Kantin Cindy. Nah, selanjutnya akan dijelaskan tentang bagaimana cara membuat konten dan media yang kreatif untuk promosi Kantin Cindy. Oke, jadi di sini kita ada beberapa referensi konten TikTok Ibu yang mungkin nanti bisa dibuat dan juga mungkin dikreasikan sesuai dengan kebutuhan. Ini untuk contoh video yang pertama kayak gini. Oke, terus lanjut untuk yang kedua ada yang seperti ini. Kalau ini jadi dia lebih menunjukkan menu-menu apa yang mungkin ada nanti di kantinnya seperti apa. Nah, selanjutnya untuk aplikasi editing yang mungkin bisa digunakan tuh diantaranya sini untuk yang familiar yaitu ada CapCut, terus ada InShoot, ada KineMaster, ada Filmora, sama ada Flow. Tapi kalau dari saran dari kita sendiri tuh menggunakannya itu lebih familiar tuh yang CapCut sih, karena dia dari segi teknisnya tuh lebih mudah digunakan juga gitu. Oke teman-teman, jadi ibu, aku izin nambahin ya. Jadi tuh kita tuh sosialisasi ini nggak berdasarkan tentang apa yang kita berikan aja, tapi ini tuh emang udah real ibu. Contohnya nanti karena kita nih udah ngehadiahin ibu 400 followers, itu tuh kemungkinan udah bisa nge-live. Jadi nanti kalau ibu repot nih mau ngonten, nah ibu cukup taruh HP aja, biar akun ibu nge-live, dan kadang itu ada yang ngasih gift ibu. Oh gitu. Iya, jadi karena kadang kan orang tuh pengen ngerasain namanya suasana ibu. Gimana sih kalau kita jadi pedagang di kantin, suasana itu gimana? Kadang tuh banyak orang yang nonton. Jadi tuh kadang orang-orang tuh ngasih gift bu. Karena ini contoh real ya bu. Ada orang nge-live ibu. Dia itu nge-live palang kereta api. Gitu. Iya, jadi lagi macet, dia nge-live dan banyak yang ngasih gift. Nah, apalagi ini ibu kan masak-masak, ngulek-ngulek, banyak kegiatannya kan. Jadi itu cukup menarik gitu. Nah, karena jajar sama teman aku mau nanya nih ibu.
Kalau sekarang kira-kira ibu udah mulai paham gak nih sama gimana sih caranya untuk promosi di TikTok? Paham sih, paham. Udah mulai paham. Nah, aku mau tanya juga nih Bu, kira-kira teman-teman aku nih nyampein materinya bagus atau enggak Ibu? Bagus sih, mudah dimengerti juga. Berarti kegiatan ini menambah pengetahuan Ibu tentang bagaimana sih cara promosi TikTok gitu? Iya, nambah pengetahuan saya sih yang sebelumnya nggak tahu jadi tahu. Oke, sebenarnya jadi tahu. Oke, Ibu. Cukup? Oke, mungkin cukup sekian Ibu. Terima kasih. Nanti kita bantu lagi untuk bikin kontennya. Siap. Ya, makasih Iya, Ibu. saya.